Halo, halo GP Mania. Apa kabar Veda? Alhamdulillah baik. Oke, minggu ini nih spesial banget buat kamu. Cukup menegangkan pastinya kamu karena ada di posisi 2. Bisa ceritain ke kita persiapan apa sih yang kamu siapkan? Ya minggu ini sangat penting bagi saya karena saya minggu ini bakalan memperebutkan gelar juara di Rookies Cup dan ya tentunya saya mempersiapkan fisik saya pastinya dan ya seperti latihan motor, latihan fisik seperti biasanya dan ya saya sudah siap buat balapan minggu ini dan ya saya siap dan saya tidak sabar. Oke, ada yang mau diucapin gak nih buat GP Mania yang setia banget support kamu? Ya tentunya jangan lupa buat GP Mania dukung saya dan juga pembalap Indonesia lain karena minggu ini ada pembalap Indonesia yang balap di Misano, ada Veda, Ramadipa, Arbi dan juga Mario dan ya jangan lupa untuk dukung kita agar kita bisa meraih hasil maksimal. Oke, masih inget nggak moto pertama kali waktu kita ketemu di Asen lagi track walk apa tuh? Ya kalau bisa pas balap jangan ketinggalan tapi kita harus ninggalin. Yuhu, dadah GP Mania. Hai, Veda menyelesaikan Red Bull Rookies Cup 2025 sebagai runner-up. Prestasi ini membuatnya bisa naik langsung ke Moto3. Kita flashback dikit yuk ke race 1 dan race 2 Misano lalu. Sebelum mulai balapan, seperti biasa Veda selalu berdoa untuk keselamatannya. Dan di race 1, setelah pertarungan yang cukup sengit dengan Brian Uriarte dan beberapa pembalap Eropa lainnya, Veda terjatuh saat balapan tinggal tersisa 5 lap lagi. Dan dia harus merelakan mimpinya menjadi juara di Red Bull Rookies Cup tahun 2025. Tapi semangat itu gak pernah padam. Di race 2, ia kembali fokus tampil seperti biasanya dan dia finish kuat di posisi 5 hingga membuatnya mengamankan posisi kedua atau runner-up di Red Bull Rookies Cup tahun 2025. Dan seperti yang kita tahu bahwa 3 besar akan masuk langsung ke Moto3 walaupun usianya masih di bawah batasan usia Moto3 yaitu 18 tahun. Sore harinya Veda menikmati momen spesial di grid MotoGP. Nggak cuma nonton para pembalap raja di grid, tetapi juga menerima medali dan merasakan awal dari mimpi besarnya. Nah, jadi buat semua pencinta balap Indonesia, tungguin keseruan Brian Uriarte, Veda Ega Pratama dan juga Hakim Danis yang akan kembali bertemu di kejuaraan dunia Moto3 tahun 2026. Perjalanan baru akan segera dimulai dan semangat dari Veda terus menyala. Dan tentunya kita sebagai penggemar balap Indonesia selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk Veda dan juga semua pembalap Indonesia di kancah internasional. Terima kasih sudah mendengarkan dan bye-bye.